Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Galeri Belajar Bahasa. Semoga kita semua selalu sehat ya. Video kali ini adalah video animasi pembelajaran. Video ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami saat ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Video kali ini kita akan membahas menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi, bagi kalian yang sedang mencari topik struktur teks deskripsi, simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai dengan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Seperti yang kita tahu bahwa struktur teks deskripsi mempunyai kata lain yaitu IDP. I-nya adalah identifikasi, yaitu berisi gambaran umum suatu objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. D-nya adalah deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian topik yang dideskripsikan secara rinci, misalnya tentang ciri fisik, baik itu warna ataupun ukuran. Sifat-sifat deskripsi hanya memberikan informasi mengenai tempat, benda, orang, atau binatang tertentu yang dibahas. P-nya adalah penutup atau simpulan, yaitu merupakan bagian kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Mencermati struktur teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Pada bagian identifikasi, didefinisikan apa itu tongkonan. Kemudian, nama tongkonan berasal dari mana. Dijelaskan pula sejarah rumah tongkonan secara singkat dan letak lokasinya. Struktur yang kedua pada teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan pada tanggapan subjek penulis. Deskripsi bagian pada teks rumah tongkonan menggambarkan bahwa rumah tongkonan terbuat dari kayu yang kokoh dan berjenis rumah panggung. Pada bagian rumah dihiasi dengan ukiran. Pada bagian atap dan depan rumah dihiasi dengan tanduk kerbau yang melambangkan kebangsawanan suku Toraja. Perkembangan teks deskripsi. Bagian teks deskripsi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan ruang perincian bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang menyebutkan ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Contohnya, penulis mendeskripsikan pantai Parangkritis, maka yang digambarkan ombaknya, pasirnya, pemandangan sekelilingnya. Yang ketiga adalah berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Misalnya, mendeskripsikan pementasan tari kolosal Arya yang digambarkan bagian awal, puncak acara, hingga bagian penutup. Yang keempat, bagian pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat cerah yang memberi kenyamanan pada ruangan. Nah, struktur teks deskripsi yang terakhir adalah penutup, yaitu berisi simpulan atau kesan pada bagian penutup. Teks Rumah Tongkonan ini terdapat kesan yang ditulis oleh penulis. Penulis merasa bangga dengan rumah tongkonan ini yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Baiklah,
Selanjutnya, kita akan membahas menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi tentang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku adalah orang baik. Baiknya seperti apa ya? Nah, kata baik di sini adalah kalimat perincian penjelasannya sebagai berikut. Bisa baik itu sabar, kemudian wajahnya cantik, selalu tersenyum menghadapi masalah apapun, tidak pernah marah-marah, atau beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang merupakan kata serapan panca indera. Seolah-olah melihat, contoh kalimatnya, pantai Pangandaran yang indah. Seolah-olah mendengar, contoh kalimatnya, deburan ombak terdengar berirama. Seolah-olah merasakan, contoh kalimatnya, semilir angin menyejukkan hatiku. Tiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Penggunaan kata berimbuhan dengan kata dasar K, T, P, S. Huruf awal K, contoh, kemas. Jika ditambah kata imbuhan men atau pen, maka huruf K akan luluh. Contoh, mengemas. Huruf awal P, contoh, pindah. Jika ditambah kata imbuhan men atau pen, maka huruf P akan luluh. Contoh, pemindahan. Huruf awal T, contoh, tutup. Jika ditambah kata imbuhan men atau pen, maka huruf T akan luluh. Contoh, penutup. Huruf awal S, contoh, sapu. Jika ditambah kata imbuhan men atau pen, maka huruf S akan luluh. Contoh, menyapu. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contoh, sinonim kata baik adalah sabar, penyayang, ramah. Sinonim kata mengherankan adalah mengagumkan, memukau, dan fantastis. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan di, dari, pada, dan ke. Contoh kalimatnya. Ada banyak kendaraan di jalanan. Kata di jalanan penulisannya dipisah karena menunjukkan kata tempat. Kami diminta datang ke sekolah. Ke sekolah penulisannya dipisah karena menunjukkan kata tempat. Toko buku itu baru saja ditutup. Penulisan ditutup disatukan karena menunjukkan kata kerja. Yang keenam adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum disebut hipernim dan kata khusus disebut hiponim. Kata umum dari warna adalah kata khususnya hijau, merah, biru. Kata umum dari melihat, kata khususnya memandang, melirik, melotot. Kata umum dari kendaraan, kata khususnya mobil, motor, kereta api. Kata umum dari hewan peliharaan, kata khususnya kucing, burung, dan ikan. 7.
penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Di sini ada contoh yang menyatakan atau menunjukkan kata tempat. Misalnya, di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Lampung. Penulisan kata di Bandung tentu saja terpisah. Kata di menggunakan huruf kecil. Kata Bandung, huruf awal B menggunakan huruf kapital. Kemudian ada kata yang menunjukkan kata arah. Contoh kalimat, di bagian barat rumah Tongkonan. Di bagian barat rumah menggunakan huruf kecil dan Tongkonan menggunakan huruf kapital di awal kata karena menyatakan tempat. 8. Penggunaan kata bermajas. Penggunaan kata bermajas atau asosiasi menggunakan kata seperti sifat manusia pada benda atau disebut majas personifikasi, yaitu benda mati seolah-olah hidup. Contoh kalimatnya, angin laut mengelus wajahku. Pohon nyiur melambai-lambai. Yang terakhir, 9. Penggunaan kata bervariasi. Contoh kata indah, elok, permai, molek. Contoh kalimat dari kata indah adalah pantai indah nan permai. Kemudian juga ada kata menakjubkan, memesona, memukau, mengagumkan. Bisa dibuat kalimat dengan contoh kalimat keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan. Kemudian ada contoh kata jernih, bersih. Contoh kalimatnya, air laut di pantai itu sangat jernih. Bagaimana? Sudah lebih paham kan struktur teks deskripsi? Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.